Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Sastra Jepang 2018. Di sini kami akan menampilkan presentasi tentang analisis puisi Matsuo Basho. Presentasi ini disusun oleh Alindia Putri, Jody Safda Chandra, dan Diana Martasari, di mana di dalamnya terdapat pembahasan tentang yang pertama biografi Matsuo Basho, yang kedua karya-karya Matsuo Basho, yang ketiga puisi yang kami teliti, dan yang keempat analisis puisi. Baiklah, untuk presentasi pertama, yaitu biografi Matsuo Basho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alindia Putri akan menjelaskan tentang biografi Matsuo Basho. Matsuo Basho lahir di kota Ueno, Provinsi Iga yang sekarang menjadi Prefektur Mie pada tahun 1644. Matsuo Basho merupakan anak kedua dari 6 bersaudara. Dia memiliki seorang kakak laki-laki dan 4 orang saudara perempuan. Ayahnya bernama Matsuo Monzaemon. Dia merupakan seorang petani sekaligus samurai kelas bawah. Meskipun kehidupannya tidak terlalu mewah, namun ia masih termasuk keturunan samurai dan sering keluar masuk istana. Nama Basho diberikan oleh muridnya karena tanaman yang tumbuh di sekitar pondok tempat tinggalnya. Pondok itu dikelilingi oleh daun pohon pisang yang sengaja ditanam oleh muridnya. Dalam bahasa Jepang, pohon pisang disebut dengan Basho. Oleh karena itu, nama Basho merupakan julukan yang diberikan oleh orang-orang di sekitarnya. Basho menulis puisi pertamanya pada tahun 1662. Namun, puisi pertamanya itu tercatat pada Februari 1663. Pada tahun 1684, Basho memulai perjalanan spiritualnya dari Edo menuju ke Kyoto, dengan tujuan yaitu untuk mengunjungi makam ibunya, mengunjungi muridnya di Okagi, dan mendisiplinkan dirinya melalui perjalanan yang sulit tersebut. Kemudian pada tahun 1691, Basho mengakhiri perjalanannya dan kembali ke Edo setelah mendapat beberapa kemajuan dalam menciptakan haiku yang lebih dekat pada keindahan alam. Beberapa contoh puisi yang diciptakan Basho selama perjalanannya antara lain adalah Okuno Hosomichi, Sarumino, dan lain-lain. Pada musim panas 1694, Basho memutuskan untuk melanjutkan kembali perjalanannya. Akan tetapi, perjalanan di tahun itu harus terhenti dan kembali ke Edo karena seorang teman terdekatnya meninggal. Dalam perjalanan kali ini, kesehatan Basho mulai menurun drastis. Meskipun begitu, ia masih tetap menulis beberapa syair yang sangat indah. Kesehatan Basho semakin buruk setelah ia menderita sakit di bagian perutnya. Sejak saat itu, ia terbaring di tempat tidur dan tidak pernah sembuh. Banyak muridnya berdatangan ke Osaka untuk melihat keadaannya. Kemudian Basho meninggal pada usia 50 tahun, tanggal 28 November tahun 1664. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang karya-karya Matsuo Basho. Yang pertama ada Kai Oi pada tahun 1672, Minashiguri 1683, Nozarashiki Ko 1684, dan disambung dengan Fuyunohi tahun 1684. Ada Harunohi tahun 1686, Kashimaki Ko tahun 1687, dan di tahun 1688 ada Oino Kobumi atau Utatsu Kiko dan Sarashina Kiko. Pada tahun 1689, Matsuo Basho mengeluarkan 3 karya, diantaranya Arano, Hisago, Sarumino. Dan di tahun 1691 ada karya Saganiki dan Basho no Utsusu Kotoba. Tahun 1692 ada Heikang no Setsu. Selanjutnya ada Sumidawara dan Betsuzashi tahun 1694. Sedangkan dan Oku no Hosomichi di tahun 1694. Dan yang terakhir yaitu Zoku Sarumino pada tahun 1698. Haiku yang kami teliti adalah haiku yang diterjemahkan dengan judul Mandi Air Dingin Pertama yang diterbitkan pada tahun 1684
yang isinya adalah Hatsu Shigure Saru Komi no Oshigenari. Artinya dalam bahasa Indonesia itu mandi air dingin pertama, bahkan monyet itu tampaknya menginginkannya, sepotong kecil jerami. Analisis puisi pada puisi Hatsu Shigure Saru Komi no Oshigenari itu artinya dalam bahasa Indonesia mandi air dingin pertama, bahkan monyet itu tampaknya menginginkannya, sepotong kecil jerami. Haiku di atas menggambarkan musim dingin, dan kigo yang digunakan adalah mandi air dingin pertama. Karena mandi air dingin pertama dapat dikategorikan jenisnya sebagai jiko. Hal itu disebabkan karena mandi air dingin pertama mendeskripsikan iklim pada saat itu. Musim dingin di Jepang berlangsung dari bulan Desember hingga Februari. Kedatangan musim dingin di Jepang ditandai dengan turunnya salju pertama. Di Jepang ketika musim dingin pertama tiba, suhu udaranya dapat mencapai minus 20 derajat Celcius. Suhu tersebut tentu dapat membekukan air meskipun hari pertama musim dingin, sehingga mandi air dingin pada hari pertama musim dingin sangatlah tidak mungkin. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa mandi air dingin pertama sebagai penanda musim dingin memiliki klarifikasi indeks. Hal ini disebabkan karena di musim dingin kita tidak bisa mandi air dingin.